Okay, hello everyone, good evening. So this week we will learn about future tenses. Hari ini kita melanjutkan tenses, bentuk waktu, dan kita masuk ke dalam future tenses. Sesuai namanya, future tenses tentang masa depan. Ada past, present, future, masa lalu ada masa kini, sekarang, future, masa depan. Artinya, ketika kita berbicara tentang future, kita berbicara tentang hal-hal yang belum terjadi. Karena kemungkinan terjadinya di masa depan. Baik, saya akan mulai dengan share screen terlebih dahulu. Hari ini saya akan menggunakan whiteboard saja. Saya sederhana ya. Kita bicara tentang future tenses. Dan sebagaimana semua tenses, future juga memiliki 4 jenis tenses. Pertama, ada simple future, lalu ada future continuous, ada perfect, ya, future perfect, dan ada future perfect continuous. Ya. Nah, sama seperti past tense juga ada 4, present tenses juga ada 4, dan prinsipnya juga sama semua ya. Ketika kita bicara simple, kita bicara tentang satu kejadian yang spesifik, umumnya seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris, simple future itu kita punya bentuk will dan punya bentuk be going to, ya. Be-nya kita pakai am is are. Pakai going to. Nah, dua-duanya pakai verb 1. Kenapa pakai verb 1? Karena keduanya dianggap sebagai model. Semua models pakainya verb 1. Models itu adalah kata kerja bantu yang menunjukkan modalitas, yang menunjukkan bisa macam-macam ya, kemungkinan, bisa sebuah necessity, keperluan, keharusan, bisa. Nah, di sini kita untuk menggunakannya untuk berbicara mengenai bentuk future. Continuous, semua continuous pasti bentuknya be plus verb ing. Karena future dia ada will, maka will be plus verb ing. Nah, continuous kita bicara sesuatu yang sedang terjadi di satu rentang waktu tertentu, karena ini future berarti di masa yang akan datang. Nah, karena sesuatu yang sedang terjadi, maka pasti action atau tindakan ini belum selesai. Ya. Jadi kalau misalnya saya bilang I will be studying when you come home. Ya. I will be studying when you come home. Nah, berarti ketika kamu pulang, saya sedang belajar, ya. Belajarnya belum selesai. Udah pulang belum dianya? Belum, mungkin masih di kantor gitu ya. Masih di kantor nih. Rencananya dia pulang, let's say nyampe rumah itu jam 7 malam. Dan jam 7 malam saya dari jam setengah 7 sampai jam 8 malam belajar. Berarti
I will be studying when you come home. Kalau perfect itu kan pasti have plus verb 3, tambahin aja will depannya. Ya, will have plus verb 3. Ini ada. Ya, will have plus verb 3. Will have, kalau perfect berarti kan kejadiannya sudah sempurna, selalu seperti itu. Karena dia future, nah kita bicara dua kejadian, mirip seperti continuous. Ada dua kejadian, tapi bedanya kalau ini perfect. Satu kejadian sudah selesai. Tadi continuous, contohnya I will be studying when you come home. Sekarang kita pakai bentuk perfect. I will have studied when you come home. Ya, kalau tadi dia pulang jam 7, saya masih belajar. Belajarnya belum selesai. Nah, sekarang anggap dia pulangnya tetap jam 7. Tapi jadwal saya belajar dari jam 5 sampai jam 6. Jadi ketika dia nyampe rumah, saya belajarnya sudah. I will have studied when you come home. Kalau perfect continuous, semua bicara durasi. Makanya dia pakai since atau pakai for. Bentuknya, dia kan perfect. Perfect kan will have verb 3. Ada continuousnya. Continuous itu be plus verb ing. Berarti will have, verb 3-nya jadi be, will have been. Ya, verb 3 dari be kan been. Plus verb ing. Kita pakai durasi di sini. Karena perfect continuous. I will have been studying for 2 hours when you come home. Berarti ketika dia pulang, saya belum selesai belajar. Tapi karena dia udah terjadwal, udah biasa gitu ya, pulang jam 7 gitu. I will have been studying for 2 hours. Pas dia pulang, saya sudah belajar selama 2 jam. Oke? Nah, tetapi tidak perlu ya kalian menghafalkan seluruh formula ini. Coba lebih ke memahami, bandingkan kejadiannya seperti tadi. Simple, kita bicara satu kejadian. I will study. Oke, I will study. Saya akan belajar. I'm going to study. Sama, saya akan belajar. Bedanya apa? I will study lebih ke janji. Saya ngasih janji ke orang. Oke, I will study. Ya, misalnya disuruh sama orang tuanya belajar. Oke, I will study. Itu namanya kita ngasih janji. Tapi kalau I'm going to study, kita berarti sudah punya rencana mau belajar. Continuous. I will be studying when you come home. Dia pulang, masih belajar. Tidak mementingkan udah berapa lama belajarnya. Kalau ada durasinya, kita pakai perfect continuous nanti. I will have been studying for 2 hours. Atau pakai since. I will have been studying since 5 p.m. when you come home. Tapi biasanya banyaknya pakai for ya. Kalau pakai since itu terkadang terasa tidak natural. Tidak wajar ya. Perfect, I will have studied when you come home. Saya sudah belajar, sudah selesai belajarnya. Nah, ini perbedaan 4 jenis tenses dalam future tense. Nah, sekarang kita akan fokus di simple terlebih dahulu ya. Atau ya lebih di simpelnya aja nih. Karena simple ini yang bentuknya dasar dalam bahasa Inggris yang harus bisa kita kuasai bentuk simple tenses ini, simple future tense. Dan simple future tense itu sering digunakan ya. Nah, simple future tense yang basicnya dia hanya ada 2 bentuk. 2 bentuk apa? Tadi kita ada will plus verb 1. Sorry. Ya, plus verb 1 dan ada be going to ya. Am, is, are plus verb 1. Bedanya apa? Persamaannya dulu deh, kapan dua-duanya itu bisa digunakan
secara bergantian, ya. Keduanya bisa kita gunakan secara bergantian, itu pertama untuk prediksi. Memprediksikan sesuatu. Ya, kalau kita memprediksikan sesuatu, kita bisa gunakan will, bisa gunakan ini going to-nya ketinggalan ya, maaf ya. Ditambah di atas ya. Kalau kita prediksi, kita bisa gunakan dua-duanya. Oke? Misalnya, kita bicara prediksi di sini. Bentar ya. Fokus saja. Oke. Saya kasih contoh di sini. It will rain tomorrow. Because it's cloudy today. Nggak harus ada alasan ya, ini ditambahin aja untuk memperjelas. Oke, kita bandingkan dengan it's going to rain tomorrow because it's cloudy today. Oke, nah dua contoh ini bisa kita pakai untuk menunjukkan sebuah prediksi. Ada perbedaan nggak? Enggak, dua-duanya sama. Cuma beda bentuk aja. It will rain tomorrow because it's cloudy today. Kan sebuah prediksi ya, memperkirakan. Ini karena sekarang mendung sekali, besok hujan nih. It will rain tomorrow. It's going to rain tomorrow. Sama, itu sebuah prediksi. Ya. Nah, kalau kita gunakan untuk janji. Kalau untuk janji, ya kita hanya bisa menggunakan bentuk will untuk memberikan sebuah janji. Tadi contohnya ya, I will study tonight. Kita kalau pakai I'm going to study tonight nggak jadi janji itu. Itu jadinya sebuah rencana. Ya, rencana. Nah, rencana ini kita pakainya be going to. Plus verb 1 ya, dua-duanya ya. Gitu. Rencana. Apa sih yang bedanya apa rencana sama janji? Kalau rencana itu dari sebelum saya bicara itu sudah direncanakan. Terus yang ketiga adalah ucapan yang spontan, artinya dia nggak direncanakan. Ini juga pakainya will, sama. Oke, janji tadi udah ya. I will study. Janji sama orang tua misalnya. Alright, Mom, I will study after watching this movie misalnya, lagi nonton gitu kan. Iya belajarnya nanti nih kalau filmnya udah selesai. Itu sebuah janji. Rencana. Nah, rencana misalnya apa? Kalau rencana, kita bedakan dengan ujaran spontan ya. Sesuatu yang tidak direncanakan.
Ada orang nanya ke kita, hey, what are you going to do next holiday? Apa yang akan kamu lakukan di holiday yang akan datang, ya, di liburan yang akan datang? Oke? Okay? Kita bisa jawab pakai will, bisa jawab pakai be going to. Tergantung dari apa? Tergantung dari ketika kita menjawab, dari sebelum ditanyakan itu, kita udah punya rencana apa belum? Ya, kalau belum ada rencana, berarti kan baru dibuat saat itu ya. Kita baru mikir nih, oh iya ini udah mau liburan ya. Terus kita jawab, oh I will go to mana ya? I will go to Bangkok, Thailand, gitu ya. I will go to Bangkok, Thailand. Nah, itu menunjukkan bahwa dia belum rencana, gitu. Karena ditanya, baru dia jawab. Kayaknya ke Bangkok enak nih, gitu. I will go to Bangkok, ya. Tapi kalau be going to, memang dia sudah merencanakan liburan. Kita bisa jawab misalnya, oh I'm going to go to Bangkok. Sama-sama ke Bangkok, cuma bedanya kalau yang tadi belum direncanakan, pakai will. Kalau pakai be going to, sudah direncanakan. Bedanya di situ, ya. Ketika kita menggunakan will dengan be going to. Ini bentuk dasar dari simple present. Semoga kalian paham ya. Jadi saya rekap dulu nih untuk bentuk will dan be going to ini. Intinya will dan be going to kita bisa gunakan dua-duanya untuk memprediksikan masa depan. Oke. Kemudian yang kedua, kita bisa gunakan will untuk janji atau untuk ujaran yang spontan yang tidak direncanakan mengenai masa depan. Oke. Untuk dua ini, janji dan ujaran spontan, kita nggak boleh pakai be going to. Be going to bisa kita gunakan untuk rencana, tapi will enggak. Ya. Rencana itu maksudnya adalah kita sudah merencanakan dari masa lalu. Dari sebelum berbicara sudah ada rencananya. Oke, itu rekapnya ya. Oke, next-nya. Kita bahas mengenai bentuk lain dari simple future. Tadi kan bentuk yang basic ya. Yang dasarnya. Sekarang bentuk yang lebih advance ya. Bentuk yang lebih advance apa? Ternyata untuk mengekspresikan masa depan untuk future tense, kita bisa menggunakan bentuk tenses lain. Ya. Apa bentuk tenses yang bisa kita pakai? Saya kasih garis dulu deh untuk memisah ya. Oke. Nah, bentuk yang pertama yang bisa kita gunakan itu adalah present continuous. Ya. To express plan. Kemudian yang kedua adalah simple present. To express schedule. Ya, schedule future. Nah, dua ini bisa kita gunakan. Jadi, dia sebenarnya bentuknya bentuk present continuous sama bentuk simple present. Bentuk present continuous, kalau tadi kan plan itu kita pakai be, am, is, are, going to, plus verb 1 ya. Ini bentuknya bentuk present continuous, cuma am, is, are, plus verb in.
Itu biasanya kita gunakan untuk apa? Untuk plan juga. Tapi biasanya kita gunakan ini untuk rencana ya atau untuk plan yang sifatnya near future. Misalnya waktunya udah dekat gitu ya, besok gitu. Nah, itu biasanya kita pakai present continuous. Pertama itu, untuk near future plan-nya ini. Kemudian bisa kita gunakan untuk menunjukkan urgency. Ya, pertama bisa near future, bisa untuk urgency, dan yang pasti dia well planned. Sudah direncanakan dengan matang. Nah, itu kita bisa. Near future, misalnya besok. Oh, I'm going to go to Surabaya tomorrow. Sorry, itu pakai going to ya. I'm going to Surabaya tomorrow. Ya. Atau I'm leaving for London tomorrow. Itu waktunya udah dekat, berarti udah direncanakan. Menunjukkan urgency, misalnya bagaimana? Misalnya diajak ke sebuah pesta weekend, ya. Weekend ini ada pesta, ada temannya. Let's go to a party this weekend. Kemudian kita membalas dengan I'm sorry, I'm having an exam this weekend. Ya. Aduh, maaf ya. Weekend ini saya ada ujian. I'm having. Ya kan? I am having. Itu bentuknya bentuk future. Bentuknya bentuk present continuous. Itu bisa nunjukin urgency. Urgensinya di mana? Ya, dia menolak. Maaf ya. Itu kan menunjukkan daripada pesta, ujiannya lebih penting. Atau sesuatu yang well planned. Ya, sesuatu yang well planned itu maksudnya gimana? Mungkin apa sih bedanya? Ini kita berbicara di sense ya, bukan dari makna. Kalau makna sih sama aja, sama-sama rencana antara be going to verb 1 dengan present continuous. Ya, tetapi yang beda sense-nya. Kalau orang membandingkan, bilang antara I'm going to go to Bandung next holiday dengan I'm going to Bandung next holiday, itu menunjukkan bahwa yang pakai I'm going to Bandung itu lebih terencana ya. Mungkin dia sudah beli tiketnya atau udah booking hotelnya di Bandung ya. Kalau naik kereta dia udah beli tiket keretanya. Jadi kemungkinan batalnya lebih kecil daripada I'm going to go. Nah, yang paling penting ketika kita menggunakan present continuous untuk mengekspresikan rencana masa depan ini, jangan menghilangkan keterangan waktunya ya. Kalau enggak nanti orang nggak bisa bedain. I'm studying tanpa keterangan waktu. I'm studying. Berarti sekarang sedang belajar. Tapi kalau ada keterangan waktunya masa depan, I'm studying tonight. Berarti dia sudah punya rencana belajar nanti malam. Future. Ya, itu pakai present continuous untuk mengekspresikan future tense yang plan, ya. Yang kedua, kita bisa juga pakai simple present. Simple present ini untuk hal-hal yang ada jadwalnya. Sesuatu yang terjadwal, ya. Misalnya begini. Misalnya saya adalah penjaga toko di mall. Biasanya toko saya tutupnya jam 10 malam. Tetapi weekend ini ada midnight sale. Jadi direncanakan di acara midnight sale ini toko saya tutupnya jam 2 malam. Nah, itu kita bisa gunakan simple present. Oke. My store closes at 2 a.m. this weekend. Ya.
Itu bentuk simple present, subjek plus verb 1 atau verbnya dikasih S kalau subjeknya he, she, it. Apalagi yang bisa? Hal-hal yang ada jadwalnya ya, seperti keberangkatan kereta, keberangkatan pesawat, gitu. Verb-verb seperti go, start, stop, arrive. Intinya semua terjadwal dengan baik dan ada jadwalnya. Oke? Jadi saya bisa bilang, kalau rencana saya bisa bilang begini. I'm leaving for London tomorrow. My plan departs at 7 p.m. Dua-duanya kita bicara future. Ya. Yang pertama, present continuous to express plan. I'm leaving for London tomorrow. Saya akan ke London besok. Plan pakai present continuous. My plane departs atau my flight departs at 7 p.m. Nah, kita ngomongin sesuatu yang ada jadwalnya kan? Keberangkatan pesawatnya jam 7 malam. Kita pakai simple present. Padahal ngomongin masa depan juga dua-duanya. Oke? Nah, ini tambahan ya. Supaya nanti nggak bingung kalau ada orang menggunakan present continuous atau simple present, tapi kok future ya? Boleh, boleh. Teorinya seperti itu. Nah, nanti tinggal kalian mencoba di latihannya. Oke, sekian dari saya. Thank you very much. Thanks for your attention. I will see you next week. Bye-bye.